Kehadiran yang terhormat yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, terkhusus guru kita Al-Karam, bagi yang lainnya yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan hanya satu persatu. Namun syukur alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada para asatidz sekalian dan yang terhormat para hujjat, para tokoh masyarakat, terkhusus orang tua kita Bapak akhir dan para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa pula dihormati pada ketua TKM Muslah Darul Iman, itu Ustaz Haji Tabrani beserta jamaahnya. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali ta'lim pada pagi hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Yang pertama, kita doakan terkhusus untuk para guru-guru kita senantiasa Allah tambah keberkahannya, Allah tambah kesehatannya, Allah tambah keistiqomahannya, Allah tambah kesabarannya dalam memberikan ilmu-ilmu agama kepada kita semua. Dan juga kita yang hadir pada pagi hari ini, pulangnya kita membawa ilmu yang bermanfaat dan segala amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita, niat kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barangkali ada saudara kita, pemilik kita, jamaah kita yang sedang berbaring dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil barakatir Rasul wal usul wa bihazatil qabul wa binniyatil mazkur wal hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu mari sama-sama kita dengarkan ta'lim pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Karam Gus Idris Afandi, fa'ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli wal wafa. Allahumma shalli ala nabi anwar wa sayyidil asrar wa riyadil adiyar wa miqdar al-bab al-yasar sayyidina wa maulana Muhammadin wa muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalin serta mukaramin para alim ulama, para hujjat, para tokoh masyarakat, para khusus bizikri al-mukarram wal-mutarab, Romogi Haji Razak, Mukarram wal-mutarab, Romogi
disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah kita puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berhibur-hibur nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini, keadaan sehat walafiat yang diberikan kita, pengajian subuh gabungan setiap Sabtu pagi yang bertempat di musola Darul Iman. Untuk membersihkan waktu, marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Dengan keberkahan Al-Fatihah kita berharap semoga apa yang nanti insya Allah Al-Qori sampaikan bermanfaat baik untuk agama, untuk dunia akhirat semuanya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati habibina wa syafiina wa qadamina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abaihi wa ummati wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli kiram summa ila imatil anbiya wal mujtahidin wa muqallidin fid din wa jami'il ulama'il 'amilin wa syuhada'i was shalihin wal fuqaha wal musannifin wal qurra'i wal hufaz wal basyirin aina ma kana masyariqil lati ila maghribiha bariha wa bahriha wa bilati wa jibali wa yatiha wa khususan la ma'rifatu kutub allati ta'alamnaha wa lamnaha wa ila man najasana min al-masyayikh wal ulama wa khususan sinasal kulli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjuti kitab Nasoihul Ibad dari bab yang ke-8, bab As-Sumani, halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Allahumma aqimna bil rahim wa akhrijna min zulumatir rahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa asin akhlaqana bil hilmi. Bismillah sadri wa yassiri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alni wajihan min ahli. Wal maqalatu salisatu qala Umar radhiyallahu anhu man taraka hudul kalami manaha al-hikmata. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu halawatul ilmi qalban ri'in hatta yatruka ba'dal hadis khawfal kidbi wa in kana shadiqan wa yatruka ba'dal mira wa in kana muhiqqan rahudai lami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu bermula maqalah, ucapan asal satu yang ketiga itu qala berkata dawuh sintan sin dawuh Umaru oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makalah yang ketiga diambil daripada dawuhnya Sayyidina Umar, man taraka hudural kalami mana al hikmata. Man utawi sapane wong itu taroka lan meninggal somoman hudulal kalami ing leluwian ing dalam omongan. Mana maka mewariskan atau cenderung oleh siman al hikmata akan ilmu hikmah.
piye barang siapa yang meninggalkan untuk melebih-lebihi di dalam omongan, maka berhak dia mendapat hikmah. Atau kalau hikmah mah kalau bahasa Jawanya mah ilmu nafe. Nah, terkadang orang salah memahami kalau menurut istilah ilmu tasawuf, ilmu hikmah atau kalau Jawanya mah ilmu nafe adalah afdalul asya di afdalul ulum, paling utamanya perkara yang mana itu didapat dengan afdalul ulum, paling utamanya ilmu. Sehingga banyak ulama yang banyak ulama yang menafsiri masalah ini, masalah hikmah. Nah, ada yang kalau kita sering hikmah itu apa sih? Kalau ada bagian yang paham ilmu kanuragan itu ya, kan ada tuh ilmu hikmah, wadimang hikmahnya yang kita pahami bahwa dia seperti ahli zikir. Karena apa? Suka main amalan-amalan. Tapi kalau menurut pendapat tasawuf tadi, afdalul asya bi afdalil ulum secara bahasa. Tapi ada para ulama mengistilahkan masalah hikmah. Kalau di kita mah enaknya mah udah kebijaksanaan, ilmu kebijakan. Nah, ada salah satu daripada ulama kita, Abu Ismail Al-Harawi, mengatakan al-hikmatu ismun li-ihkami wa isyai fi maudhi'i. Yang namanya hikmah itu adalah menghukumi di dalam suatu perkara yang sesuai dengan tempatnya. Kebijakan. Makanya di dalam mabal ini disebutkan barang siapa yang meninggalkan untuk banyak omongan, maka patut baginya mendapatkan yang namanya ilmu hikmah tadi, ilmu kebijakan. Kenapa kok seperti itu? Ruya anna Rasulullah alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda, la tadkhulu halawatul iman qabla bi'in hatta yatruka ba'dal hadis khawfal kadhibi wa in kana shadiqan. Enggak akan manisnya keimanan gak bakal bisa masuk ke dalam hati seseorang sehingga dia meninggalkan sebagian omongannya. Kenapa kok dia meninggalkan sebagian omongannya? Khaufal kizbi, karena dia khawatir dari omongan-omongan yang dia ucapkan, yang dia keluarkan dari mulutnya ini ada unsur gizi, ada unsur yang namanya kedustaan, kebohongan. Nah, yang namanya lisan itu begitu ya. Lisan itu adalah yang isinya lidah tak bertulang. Kadang-kadang ngomong apa baik, ya, kadang-kadang ngomong apa baik, sehingga dia nggak tahu apa-apa yang keluar dari mulutnya karena nggak pakai pikir panjang, keluarlah sesuatu yang nggak sesuai dengan fakta atau bohong. Hoax kalau bahasa sekarangnya, berita-berita hoax. Wa in kana shadiqan, dan senajan ono apa kalam itu shadik, yang jujur, walaupun omongannya itu berupa omongan yang jujur, yang benar, yang sesuai dengan fakta, yang enggak hoax. Tapi lebih baik tadi kata dari hadis yang pertama, yang mana kalau iman pengen kita memiliki, seseorang itu memiliki manisnya keimanan di dalam hati, mending yatruku ba'dal kalam, yatruku ba'dal hadis, mendingan dia banyakin diem baik dah,
ketimbang banyak ngomong, walaupun banyak ngomong juga nah ini mah kata kita bukan kata saya ya. Kalau ada orang yang banyak ngomong ya udah rencananya kemarin deh, mendingan dikit ngomong. Nah, yang penting apa bahasanya istilahnya lebih banyak ke pekerjaannya ketimbang kerja gitu. Kalau ada siapa itu yang tadi itu dah yang gitu ya. Mending banyak bekerja, banyak ngomong. Wayat suka ba'dal mira wa in kana muhiqqan. Dan tidak akan kemanisan iman itu juga didapat, tidak akan masuk ke dalam hati seseorang ketika dia tidak meninggalkan yang namanya al-ba'dal mira. Ba'dal mira kalau bahasa ininya mah apa namanya? Sebagian poro padu apa ini namanya? Poro padu itu apa sih kalau itu? Adu domba. Meninggalkan sebagian adu domba. Wa ikana muhiqqan, dan walaupun ada berita yang bisa membuat mengadu domba orang itu muhiqqan tadi benar, berita yang dapat dibenarkan. Nah, ini kalau ini nanti ujungnya apa tulisan. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya apa tulisan itu ada berapa macam? 14 arba'ah asyara anwa nawan. Imam Ghazali memaparkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya bahwa yang namanya apa tulisan itu ada 4. Apa tulisan itu apa? Ponco boyo. Ponco boyo itu nopo? Yang namanya Pancabaya adalah malapetaka yang timbul dari lisan, dari lisan. Dan lisan yang bodoh ya. Dari lisan itu nanti Imam Ghazali dirangkum menjadi 14 macam yang nanti ketika lisan itu apa namanya ada unsur kebahayaan di dalam lisan. Ya termasuk insya Allahnya al-miro, hududul kalam, al-hiktu al-khawdu fil batil, termasuk itu banyak ngomong di dalam masalah kebatilan. Nanti juga itu termasuk daripada akatul lisan, malapetaka yang timbul dari lidah, dari mulut kita, mulut seseorang. Makanya dijelaskan sama makalah ini sebisa mungkin jangan banyak ngomong karena takut adanya khawatir, walaupun itu benar. Dan sebisa mungkin tinggalin yang namanya kalau mengadu domba, walaupun berita yang keluar dari mulut yang buat seseorang jadi keadu domba itu muhik, benar adanya. Wa man taraka rawahu Dailami, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Lanjut. Wa man taraka fudulan nadhari manaha khusyu'al qalbi, wa man lan utawi sapane wong iku taraka lamun ninggal sapa man fudulan nadhari ing leluyan ing dalam peninggal, mana maka mewariskan atau maka cenderung sokoman khusyu'al qalbi ing khusyuk ing dalam hati. Barang siapa yang meninggalkan berlebihan di dalam pandangan, berlebihan di dalam melihat, maka patut baginya dia cenderung mendapatkan khusyu'al qalbi, kekhusyuan
yang ada di dalam hati. Tentanglah tumanina. Ya, gitu. Makanya jangan banyak memandang. Ya, saya juga kurang paham ini maksudnya bagaimana. Yang mungkin jangan mandang-mandang yang aneh-aneh kali ya. Maksud ningali sing barang-barang sing longko gitu, barang-barang yang aneh. Jangan suka ngeliatin yang aneh-aneh. Jangan banyak-banyak melihat, memandang. Atau nanti bisa juga makanya jangan banyak-banyak kalau ada nazar, ada nadrun. Beda nih maknanya Pak. Kalau nazar melihat, tapi kalau nadrun kayak model pandangan yang timbul dari otak, pandangan pemikiran. Tadi kalau banyak meninggalkan atau tidak mengerjakan banyak memandang atau punya angan-angan lebih, maka dia akan mendapatkan yang namanya kekhusyuan di dalam hatinya antang terus ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, mendingan nyikir banyak zikir. Ala iling sapa sira zikrillah kelawan zikir maring Gusti Allah tatmainnu mongko antang opo al qulubu pira-pira hati. Ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan banyaknya berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Mendingan banyakin zikir ya. Atau zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Alamatil khusyu' annal 'abda idza ghadaba aw khulifa aw lutta ilaih istaqbala zalika bil qabul. Barangnya wa min alamatil khusyu' dan sebagian daripada tanda-tanda khusyuk annal 'abda idza ghadaba aw khulifa aw lutta ilaih istaqbala zalika bil qabul. Bahwasanya ketika ada seorang hamba kok dia marah atau dia dalam keadaan ditentang atau dia dalam keadaan ditolak, istaqbala zalika bil qabul, maka akan dia hadapi dengan rasa terima. Ya, kalau dia ditentang, dimusuhin, kalau dia marah, kalau dia ditolak, entah ditolak cinta, ditolak apa terserah ya. Pokoknya kalau dia ditolak maka dia akan hadapi dengan rasa menerima, qanaah, menerima apa adanya, enakan begitu dah. Nah itu termasuk daripada tanda khusyukan. Artinya antang, artinya tenang, artinya khusyuk. Berarti nggak cuma hanya di dalam ibadah. Nggak cuma hanya lagi sholat, nggak cuma hanya lagi ngaji, tapi kalau misalkan dia ditentang, dia dimusuhin, dia marah, dia ditolak di dalam suatu urusan, maka dia hadapi dengan rasa terima. Itu tanda-tanda daripada khusyuk. Ingat ya? Kalau sampai ya, kalau mungkin kemauan saking gula, karena niki sampun setengah yang hanya itu saja, kurang lebihnya misalkan ada dengannya, yaitu anugerah dari Allah. Kalau kesalahannya itu hidayah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa mengharapkan semoga tadi yang kita bahas bermanfaat baik dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa sadaqahu nabiyul karim wa la mu'amala dzalika minasyai'in wa asyhadu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati hadapan para alim ulama, para kiai, para guru, para asatidz, para huzat, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, sorbati kepada ketua DKM, semuanya dapat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, alhamdulillah saya diberi waktu menyampaikan sedikit. Pertama, yang kami hormati al-mukarram kita, saya hormati al-mukarram Bapak Kiai Abdurrahman Habib, saya hormati dan kepada Rahman Amin, juga hormati al-mukarram Bapak Suhan. Yang saya hormati kepada para hujat, para jamaah dari beberapa majelis taklim, beberapa DKM yang saya kurang hafal, dan seluruh jemaahnya, saya mengucapkan terima kasih. Semua dapat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan pagi hari ini kita masih di dalam umur kita apa, diberi kesalahan kita, terlebih kita diberi nikmat Islam kita dan diberi nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis ini, dapat bertemu muka dengan rangka kita acara subuh gabungan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan apa ibadah-ibadah pada pagi hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat, wassalam dan doa kalimat kepada junjungan alam besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada kita sekalian umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah yang berbahagia yang sama-sama di Allah Subhanahu wa taala, saya selaku wakilan dari jemaah Musyraful Iman, khususnya umumnya perwakilan dari warga RT 02, saya diberi waktu dan berbicara, maka sedikit apa yang nanti akan saya sampaikan kepada jemaah sekalian. Mohon mudah-mudahan maklum adanya. Adapun yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih
atas kehadiran Bapak Kiai, guru-guru, Ustadz, Haji, dan bapak-bapak lainnya. Saya juga mohon maaf apabila saya salah mengatakan saya, karena ya saya memang aktif. Mohon maaf ya Pak. Itu mohon dimaklum. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih sampai ke tempat ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, saya mohon maaf Pak, apabila di tempat saya ini saya lihat tadi di situ depan airnya kurang karena pengairan ini kemarau ya Pak. Juga tata tutur sapa saya, penerimaan saya, jamuan saya dari tempatnya juga kurang memadai. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas. Amin ya rabbal alamin. Itu Quran yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, semua saya tidak, tadi saya bilang saya tidak mengenal ini siapa. Ini Bapak Haji, saya panggil Bapak Haji bukan. Nah, ini Bapak Haji, ini Ustaz. Ya, saya juga nanti salah. Makanya pun semua saya nggak bisa mata satu, saya hargai semua ucapan saya itu Pak. Jangan nanti saya mengakhiri sebut itu Pak, alhamdulillah ya. Itu emang bahasa saya begitu. Juga tadi kelupaan nih Bapak orang tua kita, Bapak Haji, Bapak Haji Ustaz Haji, mohon maaf ya. Nah itu semua saya udah katakan, saya mohon maaf sekaligus. Dan dari itu mungkin saya tidak banyak bicara. Tadi kata Ustaz kita jangan banyak-banyak kan nanti sono-sono ya. Kurang tersusun, kurang tata tertib, kurang sopan tata bahasa saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Kalam, Obi-Tobi, Wajibaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, adapun pengumuman yang pertama untuk jadwal Sabtu depan tanggal 30 September 14 Rabiul Awal yang bertempat Masjid Al-Barkah, yang bertempat Masjid Al-Barkah, Kampung Bulan Baru, RT 5 RW 7. Adapun petugas pembacaan Al-Qur'an Ustaz Ikhwan, pembacaan kitab Ustaz Ahmad Sahlani, ceramah agama Ustaz Hasanuddin. Adapun azan subuh jam 4:25 menit, jam 4:25 menit. Adapun pengumuman yang kedua yaitu undangan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang datangnya dari pesantren Humairah. Pesantren Humairah pimpinan guru kita Mukarram Bapak Haji Fakhruddin, yaitu pada tanggal 24 September hari Minggu besok. Insyaallah acara dimulai daripada jam 7.30 sampai dengan selesai pagi. Untuk undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu di Pondok Pesantren Humairah, pimpinan Bapak Haji Fakhruddin, yaitu jatuh pada tanggal 24 September hari Minggu besok jam 7:30, jam 7.30, jam setengah 8 dimulai sampai dengan selesai. Adapun undangan yang kedua peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang datangnya Masjid Hayatul Ubudiyah. Undangan yang
kedua peringatan Maulid Nabi Muhammad yaitu di Masjid Hayatul Ubudiyah, yaitu pada tanggal 27 September malam 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yaitu Rabu malam Kamis, malam jam 8 sampai dengan selesai. Insya Allah kita bisa hadir dalam acara tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menghadiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu pengumuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siyah dan sekaligus penutup atau doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karram Ustaz Zakaria Al-Ansari fa'ilaihi wa yatafaddalu mashkura. Sallu ala Muhammad. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، قال الامام ابو حسن السازلي: ما وصل الى الحق من وصل الى الحج الخرمه. وقال الإمام ابن عطاء السكندري: أرواح الأعمال وجود سر الإخلاص فيها. Hadratul Mukarramin wal Mukarramin, para sayyidat, khusus Mukarram wal Mukarram Ustaz Roza, Mukarram wal Mukarram Bapak Ustaz Hasim, guru-guru Al-Ustaz Ibrahim, Ustaz Raden Subhan, Gus Idris Afandi, juga seluruh para jemaah, para orang tua kita, Bapak Haji Abdul Ahyar, Bapak Haji Asmawi, juga Ketua DKM Bapak Haji Takloni, dan seluruh jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, wahdiyah dan segala pemberian Allah Ta'ala. Allah sampaikan kita di tempat yang mulia, acara yang mulia, dan mudah-mudahan kita juga mati Allah posisi dalam mati yang mulia insya Allah. Sampai akhirat nanti Allah kumpul kita insya Allah di tempat yang mulia bersama orang yang mulia, bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat, salam tercurah kepada baginda kehabiban Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktunya juga udah terang, meskipun sampun barahat, saya 10 menit ya insya Allah ya. Pertama juga sebelum jam sore sama Dr. Rahman bingung juga ini ngomong apa ya. Kalau kata Haji Nasri tadi, Ustaz kenal Kong Enji lah. Kong Enji saya sebut nama doang. Jadi Kong Enji kalau sambutan semua disebutin, tapi benar betul semua disebutin, tapi nggak ngomong apa-apa. Habis itu saya coba ya. Tidak ada yang gitu ada ya. Jadi benar, mohon maaf kalau semuanya nggak disebutin, tapi insya Allah di hati saya, di hati kami, dan mudah-mudahan apa ya, karena ini tempat yang baik ya, nama-nama kita mudah-mudahan ada di hatinya Rasulullah SAW. Sedikit aja Imam Abu Hasan Sazili bilang ma wasala ilal haqqi man wasala ilal hijil hurmah. Jadi agak terinspirasi sedikit daripada apa yang disampaikan Gus Idris tadi tentang fudul kalam, tentang hikmah, bahwa ternyata kita beragama memang dari awalnya ya
Kita diajari guru-guru kita dirumusin tuh lewat daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Islam ala khamsin ila akhiril hadis. Kemudian kita kenal itu dengan rukun Islam. Ada lagi belakang yang bicara hari kiamat dan lain-lain. Kita kenal rukun dengan rukun iman. Kemudian kita kenal juga dengan ihsan. Nah ini sudah mulai urusannya hati. Maka orang bisa jadi sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi kosong. Dan maka tadi kata Imam Ibnu Atha As-Sakandari, arwahul a'mali al-a'malu suwarun qa'imah. Amal itu fondasi, kudu ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kudu ada subuh gabungan, kudu ada maulid. Itu zohirnya ada amal-amal itu karena itu menjadi suwarun qa'imah, landasan. Gara-gara ada subuh gabungan orang kenal. Gara-gara ada subuh gabungan ini terbocah kecil kerekam di kepalanya bahwa di kampungnya ada subuh berjamaah. Yang ini jadi sejarah nanti dan mudah-mudahan muasisnya letak batu pertama subuh gabungan saya yakin nggak gampang. Dan juga kalau nggak salah apa itu masih dia kita masih kecil kan. Kemudian pusat-pusat ngapain ngumpul nggak tuh bikin subuh gabungan yang sampai sekarang baik orang asli kah, pendatang kah, dan mudah-mudahan termasuk orang baik sama-sama. Saya jadi kenal orang Bulen Baru, orang Poncol, Musa Jamal, saya jadi akrab. Kalau Musa Jamal udah nyolek aja, gitu. Saya jadi kenal dan semuanya. Nah itu jadi fondasinya, jadi kerangkanya. Tapi arwahul a'mal wujudu sirril ikhlas. Tapi ruhnya ikhlas. Ya ikhlas ntar ya tingkatan macam-macam dah. Model kayak kita kan ikhlasnya kalau banyak orang misalnya lagi sendiri mah loba gitu ya. Waktu banyak orang terus bayar lah. Apalagi ada mertua baru Haji. Terus bayar model orang asli juga ada dandan pula pakai ada ramen gitu ya gitu. Alamin gitu. Walau bual emang ada janda samping gitu. Dan kamu sendiri loba kan model kita. Tapi tetap harus ada peningkatan. Misalnya kalau Imam Ibnu Athaillah bilang orang itu nggak bakal sampai kepada hakikat kecuali orang yang bisa jaga kehormatan. Dia bilang apa? Kehormatan gimana kok? Kehormatan sebagai laki-laki, kehormatan sebagai manusia. Orang yang zina sembarangan berarti dia menjatuhkan harkat martabat sebagai manusia karena dia binatang, kira-kira gitu. Kalau laki-laki perempuan ya harus jaga auratnya. Coba Pak, kita lihat perempuan auratnya dibuka, kita resep ngeliatnya, tapi di hati kita bakal ngomong jadi murah, benar nggak? Resep lihat pakai begini nih biar belum sarapan nasi uduk, kalau tetapnya tahan. Dadanya kebuka sedikit, tapi kita akan ngomong murah tuh perempuan, laki-laki yang brengsek banget, pengen mah punya bini solehah bener, mau brengsek banget nih. Tato depan Garuda gitu, belakang kalah jengking. Itu kalau dibentak bini mah, ya itu tato nggak berlaku dah. Kalau preman sih itu kan, buat kalah jengking jadi luwet. Ya ini segala-galanya kita dikata Ustaz Syukri, dua kok ceramah galak banget, tegas banget. Sampai rumah digentak bini, ya sorban ngampleng urusannya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada perempuan kita sering bilang kalau orang tua dulu bilang ya, emang orang tua dulu orang dulu Pak ngajinya langka, tapi sekali pakai saya kadang-kadang suka ngerenung kehebatan lah, ngelamun deh ya. Perasaan orang dulu, mohon maaf, ini malah lagi ngelamun gitu malam-malam, emang kada bisa tidur, ngelamun gitu ngelamun doang ya. Dulu kita langka. Lah bocong tuh ada maling muka, cecep, lari lagi kemari, lari ke Paubaran, atuh lari lagi tuh, Imam Juki lari lagi ke maling kotor, terus atuh Paubaran, susukan atuh buah, ada banyak duit, pengajian langka, orang kalau pengen ngaji, tumpul ngerobok kali macam-macam, tapi orang dulu akur, enak, ganteng.
Maka surga jaminannya buat orang soleh, bukan buat orang berilmu. Orang berilmu kata Allah ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajatnya Allah angkat mulia memang dia, tapi ikhlas, tapi soleh kalau dia sudah ngamalin ilmunya, ini yang itu. Ini cerita prasatis dia, kira-kira begitu. Iya, karena kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan kita minta jalan, Allah ditunjukin jalan orang-orang yang dikasih nikmat siapa? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kira-kira begitu. Nah kemudian kalau orang dulu pengajian langka apa pada baik, tapi mereka dipakai. Paling kalau orang dulu kalau makan jangan di pintu, ikut orang dulu bolos-bolos. Orang kalau mulai jawab, iyalah kalau di pintu kita ditabrak gitu ya. Orang dulu begitu disuruh makan, cocokin garam, diikutin be, nggak tahu maksudnya. Orang sekarang kan, oh garam itu bisa netralisir segala macam penyakit, baru kita mau. Orang dulu nggak banyak protes dipakai, maka orang dulu ilmunya dikit berkahnya beda. Pengajian langka, ustaz langka, sekarang kalian pak, sekampung ustaz bisa 6. Oh iya, pengajian sebenarnya nggak, tapi kita lihat keadaan masyarakat, apakah makin tambah soleh atau enggak? Ini, oh ini yang dibilang ma wasola ilal haqqi man wasola ila hifzil ummah. Orang dulu tibang muadzin masjid pakai celana pendek gak bakal dipakai. Tukang khotib apa ya, tukang khotib khutbah kemana-mana buka pikir gak dipakai. Yang saya disuruh belakang jadi pakai. Tapi kalau udah lagi ke Tangerang dikit ya udah pakai webis ya. Pakai pet. Tapi itu kemunduran juga. Kenapa? Karena kurmanya gak dijaga. Coba kalau sekarang orang pada dulu kalau bocah maghrib ngayap orang bingung. Nah ini sekarang boleh jalan mau maghrib, jangan balik beduk subuh hari Minggu. Bukan cuma perawan, nenek-nenek pakai baju gitu. Emang gimana kira-kira? Tapi dulu kalau udah mulai nikah baik tuh bocah tomboy banget lagi perawan begitu nikah terus dia pakai kurungan biar kata cuma digubar-gubar. Sekarang nenek-nenek rambut dipirangin bener ya. Ya begitu kira-kira saya. Tapi ini bagian dari kemunduran, ini bagian dari kurma. Maka jangan-jangan kita sebagai orang Islam nggak jaga kehormatan keislaman kita, maka Islam jadi lemah. Ini yang diwanti-wanti Rasul, nanti orang Islam banyak tapi bisnis zabadil bahar kayak apa namanya buih di lautan. Tapi nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati. Selama masih ada begini, tetap di anak-anak kita kerekam dulu ada subuh gabungan. Teman-teman itu bermanfaat ya. Dulu kita dibawa istiqomah, Allah tambah keikhlasannya, ilmu kita tambah manfaat. Amin ya Rabbal. Cuman saya lagi kemarin lagi ngaji-ngaji yang santri kita kalau ngaji fikih kan biasanya melibet juga Pak punya santri. Saya ngarepin itu ceramah doang, nggak pakai ngaji, nggak pakai ngajarin santri gitu ngapal jarang ya kan. Tapi begitu punya santri kan mau kagak mau ya santri apa be? Yang masih belum dibaca kalau bisa dibaca jadi mutolaah. Padahal bukan rajin, emang punya santri bagaimana? Begitu dia ada ayat ada yang tubuh kalau transaksi catat. Fikih kan ada dua tuh, ada ibadah, ada muamalah dia. Lebah ibadah ya sholat, zakat, puasa, haji. Lebah muamalah transaksi jual beli, investasi, murabahah. Murabahah tuh kayak beli motor. Kita beli motor kemana? Dealer apa bang? Dealer apa bang? Nah, kita kan tahunya bank riba ya. Yang riba banknya apa sistemnya? Sistemnya. Kalau banknya riba hancur Indonesia. Siapa yang mau ngatur? Lagian kalau bank kita bilang riba, kalau riba pakai NU gede tuh. Emang ada yang riba sudah. Nah itu ternyata dalam fikihnya selamat, namanya murabahah. Haji Mawid pengen beli motor, duitnya kagak cukup, ada desanya RW asli.
Emang kusurannya banyak ya. Apa kusur dunia. Kata Pak Haji Mawi, Haji Nasri, gue pengen beli motor, duitnya kurang. Emang motor apa sih? PCX. Biar larinya ngetril. Berapa duit sih Pak Haji? 30 juta. Sekarang begini dah, lu bayarin. Ntar gue ngeredit sama lu. Kata RW Nasri, nih saya beliin cash 30 juta. Tapi saya jual sama situ, saya juga datang kok. Berapa duit? 35 juta. Boleh nggak? Boleh. Kita berapa nggak boleh? Kita kalau nggak boleh, kita nggak bisa lebih harum nih. Lu boleh dulu ya? Boleh baik ya, gitu kira-kira. Nah itu namanya fikirnya murabahah, boleh. Ditalangin sama yang punya duit, cuman yang punya duit kreditin ke orang itu namanya murabahah. Itu kalau orang kita tuh kalau buat beli mobil ke dealer, bayar ke Adira gitu ya. Apalagi tuh dengan riba baik, agak boleh. Kalau sistemnya, nah kalau udah mulai ada nunggak-nunggak, hubungan dia. Nah kalau itu terserah bapak-bapak dah, gitu kira-kira. Tapi kalau bicara jaga rumah, ternyata kalau udah bicara pengajian guru sama murid, guru sama-sama, gurunya kalau ilmu pengen manfaatin, gurunya kudu ikhlas, guru itu kudu bakti. Jadi kita dua-duanya singgung. Siap-siap singgung nih. Gurunya kudu ikhlas, muridnya kudu. Ini kan yang masalahnya gurunya kurang ikhlas, muridnya kagak minger-minger. Bawain rokok kagak, orang rokok guru isi gurunya. Ngomongnya kalau bisa ada berkahnya lu aja ya. Tapi boleh, itu bercandaan. Tapi guru tetap aja kudu wajib ikhlas. Ada murid yang berehan, yang dermawan, kagak boleh lihat itu mana lihat alis gurunya turun deh. Di guru pokoknya puing. Langsung ditanya lah. Tapi kalau yang kurang mah ya kayak tadi udah. Guru lagi puyeng di bawah puyeng lah. Tapi guru tetap wajib ikhlas karena kalau si guru kagak ikhlas ini ilmu murid bahaya. Kenapa sih bilang? Enak sama. Daripada bangki mau musik terus enak sama dulu terus punya santri gitu. Saya dengar kalau bapak nih ngepek ke santri kita. Ustaz Nasri, Mualim Nasri, Haji Nasri punya santri 50. Dia deket sama saya karena itu Ustaz artinya guru dalem santri dia yang bahaya. Seperti Ustaz. Lu jadi pengusaha enggak? Saya kira apa pendidikan jadi Ustaz. Tapi ketika saya beli rokok sama sering warung, misalnya saya suruh dah, kalau rokok sempurna itu lebih, 35.000 model lebih. Bukan rokok sih ya. Modal 30.000, jualnya 35, yang beli Ustaz. Kudunya gimana? Yang malu jawab nih. Kalau lagi jualnya tawar menawar boleh, tapi nggak jadi sodako. Karena yang beli Ustaz saya baru terus sambil dihabis dan makfulah. Ya jadi kalau bisa kan yang sering-sering di pasar jaga. Emang apa nih? Soalnya jamaah kita semua. Ini bagian dari jaga rumah maksudnya. Emang apa? Kan enak kalau jamaah kita jadi murahin. Ini yang Rasul gak resep gitu. Rasul gak resep emang apa nih? Lu bayangin tukang daging jamaah kita, tukang rokok jamaah kita. Lah kita pulang-pulang Ustaz ombol ya gak? Akhirnya dimurahin. Coba dia mau mahali kagak enak bulu. Dia murahin? Kalau dia mahal banget. Nah sekarang kita pikirin kalau yang belanja satu Ustaz itu tukang daging sehari kebetulan yang belanja Ustaz semua. Satu Ustaz di diskon 10.000, yang belanja 10 Ustaz, lah cepet. Murah ke rumah. Yang bagus begini, yang bagus ya. Ustaz, ini saya jual daging sekilo 15.000, 15.000 jangan pakai diskon. Udah selesai transaksinya, boleh baru. Saya nggak enak sama guru. Nih saya bagi jadi 2 paket. Pertama paket transaksi, kedua paket soda. Yang jual nggak ngasih sodako, urusan dia. Enak nggak kalau begitu? Ini kagak jangan guru. Kalau kita harga temen jauh gitu ya. Nah itu udah bagus. Maka kalah mulu kita sama orang Cina.
Bicara sodako ini akhlak, ini fadilah, ini hikmah. Tapi transaksinya biar rapi dulu. Kenapa? Ini biasa, kita harus bisa jaga hormat. Maka orang-orang yang kayak gitu, kapan waktunya transaksi, kapan waktunya muamalah, kapan waktunya sodako, kapan waktunya ibadah. Jangan dicampur. Kita lagi beli sama orang kita suruh ibadah, sodako sama kita. Minggan kita jual sama orang, kamu lagi jual beli ini. Jadi rapi itu. Maka kita lihat kenapa Khadijah binti Khuwailid sepertiga Mekah punya Khadijah. Karena rapi pembukuan usahanya. Tapi begitu sudah hasil, untungnya banyak, semuanya dihibahkan kepada baginda Rasul untuk dakwah sampai akhirnya kisah satu cerita diterangin bahwa Khadijah mau meninggal dunia, bajunya ada 17 ambil. Tapi hebatnya apa kata Khadijah? Nabi Muhammad SAW nanya Khadijah, istriku, apakah kamu misal ngedampingin aku dakwah dari yang tadi perempuan bangsawan sepertiga Mekah punya dia. Kita yang Mekah Pak, kita punya sepertiga susukan kaya Pak. Oh coba. Tapi meninggalnya bajunya sampai tambulan, nemenin lakinya dakwah. Ini belum dia Ustaz benar begini lah. Ini jangan mulai pakai dia mulu. Ini berkah panitia murid Pak. Memang masjid asal. Ini kayaknya pisang setel ini. Jadi nggak begitu. Kenapa? Karena ngajinya tetap harus sampai akhlak. Nah, biar kita belajar, maka nanti iman kita jadi punya ruh. Karena arwahul amal wujudu sirril ikhlas. Bayangin Pak, kalau ulamanya ikhlas, muridnya ikhlas, polisinya ikhlas, lurahnya ikhlas. Walaupun ikhlas kita beda-beda tingkatan, tapi kalau sudah mulai ke sana, maka kita lagi belajar berproses menjadi orang-orang soleh. Kalau sudah soleh semua, ini lingkungan soleh, udah Pak, ini lautan barokah. Di orang baik semua disusukan. Anggap jangan orang baik semua, dah ada yang goblok-goblok 10%. Tapi yang benar, yang soleh 70%. Yang 20 udah ada benar. Yang 10% rampok tetap berkah. Karena orang mana-mana tanya yang pendatang, emang apa pengen itu subuh gabungan? Ya bener, ada subuh berjamaah, berarti ada lingkungan orang baik. Berarti siapapun yang datang ke susukan, berarti kecebur di lautan orang soleh. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka Imam Hasan Sadili bilang nggak bakal sampai ke hakikat kalau orang itu bisa jaga rumahnya, rumah sebagai asatis, rumah sebagai murid, rumah sebagai santri, rumah sebagai laki-laki, rumah sebagai muslim, rumah sebagai polisi, rumah sebagai pejabat, rumah sebagai ulama. Kita jaga apa sih rumah begini baik? Yang gampangnya nih, ibu kan sih begitu, tak kurang jaga rumah. Ini perempuan sih begitu kan, tak kurang jaga rumah. Orang yang jadi laki begitu lagi membini kurang tegas misalnya, kurang pantas, namanya kurang jaga rumah, tapi kan ada dosa. Karena bicara kita manggil bapak kita salaman, cium tangan sama gak cium tangan, dosa apa enggak? Enggak, kalau orang tua kita sakit hati, yang bikin dosa sakit hatinya, bukan salamannya. Tapi yang bagus kan bolak-balik. Itu bagian menjaga rumah sebagai anak. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sama-sama jaga rumah, akan ada keikhlasan di dalam amal. Kalau sudah ada keikhlasan, walaupun dari kelasnya beda-beda Pak. Kalau kelas kita beda-beda, iman kita kan beda-beda. Ya iya dah, kalau wali-wali mah udah kagak pengaruh sembahyang, ada dunia kagak, ukuran kita malah beda. Biar kata subuh gabungan datang paling pertama nih, Allahu Akbar, sampai rumah itu kilometer listrik bunyi. Takbir masih cakep nggak? Kurang ya? Habis kilometer bunyi, genteng bocor. Habis genteng bocor, besok datang tukang dealer nagih motor. Kira-kira sembahyang kita cakep nggak? Mulai tuh johor 34 ya. Berarti kita butuh. Tapi kata Imam Ibnu Atha, orang yang nggak ada doyan dunia bukan kagak dengan dunia, bukan.
Bukan orang yang kagak cinta dunia, bukan orang yang gak punya dunia. Awas. Selalu motornya cakep, saya suka motor cakep. Ustaz di hubung dunia, bukan Pak. Saya tanya, Bapak bahagia gak punya mobil enak? Mercy gitu, Fortuner enak gak? Ternyata kebahagiaan Bapak di dalam Fortuner bisa tasbih. Ngomong ini kendaraan dunia ya, bagaimana di surga enak gak? Jangan mentang-mentang gak kendaraan dunia, yang penting bini solehah, ya cakep perlu juga. Nah kalau kita pulang kerja capek-capek gini, mana bibir saus mulu, rodek, nafsu tuh kita. Coba bini rapi apa? Kita ngomong, ya Allah, ini bini gue cakep banget. Ini perempuan dunia, kok gimana bidadari? Syekh Abdul Qadir pernah sholat, Allahu Akbar, 40 hari Allah buka kasapnya surga kelihatan bidadari terbang-terbangan. Bidadari terbang-terbangan. Kalau Syekh Abdul Qadir keren, ya Allah tutup. Ini kalau saya ngeliatin bidadari baik, sembahyang saya kagak busuk. Modal lagi nasi. Jangan gara bidadari. Mau ke masjid turun mobil orang perempuan cakep banget. Betisnya bunting padi. Ini pipinya ada cacinya. Begitu sembahyang Allah, lawan siasi itu ya. Ini model kita kan begitu ya. Nah berarti kelasnya beda. Biar aja Syekh Abdul Qadir begitu. Kelasnya begitu. Tapi kalau kita mikir, ini baru perempuan dunia, kok gimana perempuan di surga bidadari? Bidadari apa? Kalau minum kopi, kopinya kelihatan di sini. Minum kopi kelihatan nih, apa sih? Bebayang gitu, lah putih. Kalau bini kita, kalau bini kita mau kopi, ya, mau air teh, mau susu ya tetepnya abu-abu mau nyetok. Tapi kalau kita lihat bini kita jadi syukur, oh enggak di surga dapat lagi. Itu orang yang cinta akhirat. Kenapa? Dunianya bisa nambahin ibadahnya. Alhamdulillah punya bini cakep, alhamdulillah rumah cakep, alhamdulillah mobil cakep. Wah, takdir kita mah Allahu Akbar, kunut nggak tinggalan kunut. Di bini rebek, rumah bocor, mobil kagak, kilometer listrik bunyi, di kantong dia tinggal 3.000, rokok tinggal 2 batang. Kira-kira sembahyang itu gimana? Dari pagi sampai sore belum sarapan. Itu kita ketemu Saudara parah gede amat ya. Bukan tuh Saudara parahnya gede, lu belum ada dari pagi. Berarti kita pengen ibadah terus isiin juga. Nah baru seimbang tuh. Dunianya ada baru buat pinjam akhirat. Jangan sok-sok kita mikir karena Allah. Makan nggak penting, duit nggak penting, mobil nggak penting, motor nggak penting. Sembahyang kita ngaco, subuh kunut tinggalan lagi. Ya. Kenapa? Mau kunut mobil kagak. Yang bayar subuh dia habis. Rokok tinggal keluarkan. Mana kalau dia minta buat jajan sekolah. Nah suruh nyium baunya doang. Mau tetangga yang makan kita kagak. Wah, sembahyang kita ngap-ngapan ya. Assalamualaikum, minta kopi sama binti, neng bikinin kopi gulanya kagak bang, beliin, minta kopi doang lu berantem begini. Mudah-mudahan rezeki baru berkah nih. Habis berkah kita ngejak acara-acara begini. Ini kan ada dunia, ada roti, ada roti yang kayak geplak, itu model ya. Ya ada geplak itu ada apa namanya, macam-macam lah. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. Nah ini pengajian, taklim, subuh gabungan pelan-pelan bisa nganterin kita menjadi orang-orang yang baik. Dan tujuan kita cuma satu, cita-cita kita cuma satu, pengen mah Allah temuin dengan Rasulullah di dunia. Kalau di dunia nggak bisa ketemu, minimal Allah kasih mimpi. Allah kasih mimpi, nggak bisa mimpi ketemu orang-orang soleh. Ketemu orang soleh kagak bisa, minimal di surga dikumpulin bersama Rasulullah SAW. Tapi syaratnya kita sudah bisa mulai pelan-pelan bersihin hati kita. Mudah-mudahan jauh dari sombong, amin. Jauh dari ria, amin. Kalau kita masih ada hasad sama manusia, mudah-mudahan hilang, amin. Mudah-mudahan kesel-kesel kita orang pelan-pelan dibuat. Pasti kesel mah ada, gedeg mah ada, benci mah ada. Tapi kumpul kita sama orang soleh, jadi wasilah hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita minta alladzina an'amallahu alaihim. Kita ada di jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagi baca Fatihah mudah-mudahan ini berdiri orang-orang yang berjasa bersungguh gabungan Allah jadi kumpulnya satu dalam daripada tenang seluruh Allah Ta'ala. Ini buah amal mereka. Orang tua kita tidak sehat, terima kasih kita ini Pak Rudi, Saudara Ahmad Budi, Allah kasih panjang umur, Allah kasih berkah, umur kita dalam istiqomah, kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaqi ma'azumati wa karamati wa bimu'jizatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Jal Jalaluhu Mubarak Rasulullah radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'amika bima jada Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fil khairat wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa bi haqqi sayyidina Muhammad wa bi jahil Mustafa ya Allah. طول عمرنا في طاعتك وفي طاعة رسولك وفي طاعة بر الوالدين واجعلنا من الصالحين وادخلنا من الغافلين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.